نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya adalah kenikmatan kesempatan, begitu juga kenikmatan kesehatan. Karena sungguhnya dua kenikmatan ini adalah kenikmatan Allah yang cukup besar. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka itu lupa dengan dua kenikmatan tersebut. Yang demikian sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua kenikmatan yang seringnya dilupakan oleh mayoritas manusia, kebanyakan manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah kesehatan dan yang kedua adalah kesempatan atau waktu luang. Ini barakallahu fikum dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia. Ayuhan nas, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita dalam bab sabri dari kitab Riyadhus Shalihin. Bab sabar dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang sebelumnya kita pernah membahas bahwasanya yang namanya as-sabru, sabar ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sabrun ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah sabar tatkala seorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bersabar
tatkala meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala al-mu'limah, yang tidak menyenangkan atau yang menyakitkan. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya yang namanya bersabar adalah habsun nafsi ala salasatil umur. Itu menahan jiwa dari 3 perkara. 3 perkara tersebut sebagaimana yang sudah tadi saya sebutkan. Kemudian ayuhan nas, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mu'allif rahimahullahu taala juga di sini menjelaskan tentang halatun nas, keadaan manusia inda hululil musibah. Beliau menyebutkan bahwasanya halatun nas inda hululil musibah lahu arba'u halatin. Keadaan manusia tatkala mendapati musibah itu ada 4 keadaan. Lahu arba'u halatin. Al-halul ula, keadaan yang pertama kata beliau adalah ayyatasakhat. Dia berkeluh kesah atas musibah yang dia dapatkan. Dia tidak bersabar atas musibah yang dia dapatkan. Ini adalah keadaan manusia yang sangat jelek. Tatkala mendapatkan musibah, dia berkeluh kesah. Adapun berkeluh kesah tatkala mendapatkan musibah, ini bisa bentuknya bilisan, dengan lisan. Contohnya adalah seperti berdoa dengan kebinasaan, berdoa dengan kejelekan. Ini contoh berkeluh kesah dengan lisan tatkala mendapatkan musibah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil wail, dengan kebinasaan, dengan kejelekan tatkala mendapatkan musibah tersebut. Kemudian yang berikutnya, barakallahu fikum, yaitu berkeluh kesah dengan anggota badan, bil jawari, seperti menampar pipi, merobek-robek baju. Dan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Siapakah mereka? Kata Nabi SAW, man zarabal khudud wa saqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Kata Nabi SAW, bukan termasuk golongan kami orang yang tatkala mendapatkan musibah dia memukul-mukul pipinya. Tatkala mendapatkan musibah dia memukul-mukul pipinya. Kemudian yang kedua adalah mereka orang yang mendapatkan musibah merobek-robek bajunya. Kemudian yang ketiga adalah mereka orang yang mendapatkan musibah berteriak seperti teriakannya orang-orang jahiliyah. Teriakan menunjukkan dia tidak ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, orang yang seperti ini bukan termasuk golongan kami. Maka dijelaskan oleh para ulama, hadza yadullu, ini menunjukkan bahwasanya tasakhut indal musibah, berkeluh kesah tatkala mendapatkan musibah, ini merupakan minal kabair, merupakan dosa besar. Nabi SAW mengancam di sini dengan ancaman yang sangat keras, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Kemudian barakallahu fikum, jenis tasakhut yang ketiga adalah tasakhut bil qalbi,
dia berkeluh kesah dengan hati. Contohnya dia memiliki zan, persangkaan yang jelek, anggapan yang jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia mendapatkan musibah, kemudian dia suudzan, dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya tasakhut bil qalbi. Dan 3 jenis tasakhut ini semuanya dilarang dan semuanya merupakan minal kabair. Semuanya merupakan dosa-dosa besar. Ini keadaan manusia yang pertama tatkala mendapatkan musibah. Mereka adalah orang-orang yang tasakhut, berkeluh kesah. Dan ini merupakan keadaan yang sangat jelek. Wa amal halus tsaniyah, adapun keadaan yang kedua, keadaan manusia yang kedua tatkala mendapatkan musibah adalah fasabru 'alal musibah bi an yahditha nafsahu wa huwa yakrahu al-musibatu wa la yuhibbuha. Jenis yang kedua adalah bersabar. Tatkala mendapatkan musibah, orang tersebut bersabar ala musibah, atas musibah yang dia dapatkan, yaitu orang tersebut menahan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mendapatkan musibah. Wa huwa yakrahul musibah, padahal sebetulnya orang tersebut tidak suka dengan musibah yang dia dapatkan. Wala yuhibbuha, dia tidak mencintainya musibah tersebut, tidak menyukainya musibah tersebut. Akan tetapi dia berusaha habsun nafs, berusaha menahan diri untuk tidak tasakhut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-halu tsalitsah, keadaan yang ketiga adalah ar-ridha. Keadaan yang ketiga, jenis manusia yang ketiga tatkala mendapatkan musibah, mereka adalah ar-ridha. Dia ridha dengan musibah yang dia dapatkan. Bi an yakuna al-insanu munsarihan sadruhu bi hadhihi al-musibah wa yarda biha ridhaan taman wa ka'annahu lam yusib biha. Jenis yang ketiga adalah mereka orang yang ridha. Orang yang ridha tatkala mendapatkan musibah, sehingga dia mendapatkan musibah seakan-akan dia tidak terkena musibah. Munsarihan sadruhu, dadanya dia lapang, tidak merasa sempit tatkala mendapatkan musibah. Ini jenis manusia yang ketiga tatkala mendapatkan musibah. Wal halu rabi'ah, adapun keadaan yang keempat adalah asyukru. Keadaan yang keempat adalah asyukru, yaitu bersyukur. Asyukru wa yaskurullahu 'alaiha, itu orang tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mendapatkan musibah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli halin. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat sesuatu yang beliau tidak sukai, maka beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ini merupakan tingkatan yang paling bagus, tingkatan yang paling tinggi. Dia mendapatkan musibah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas musibah yang dia dapatkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya mu'alif di sini akan menyebutkan dalil-dalil dari ayat Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan tentang pentingnya sabar, yang menunjukkan tentang wajibnya bersabar, sebagaimana dinyatakan
oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "As-sabru 'indal imani an manzilatul ra'si 'indal jasad." Kata Ali radhiyallahu taala anhu, sahabi yang jalil, sabar di dalam keimanan itu kedudukannya seperti kepala bagi jasad. Artinya tatkala jasad tidak memiliki kepala, maka jasad tersebut tidak akan hidup. Maka begitu juga al-iman. Tatkala seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak dibarengi dengan kesabaran di dalam keimanannya, maka barakallahu fikum, keimanan tersebut tidak memiliki arti. Dalil yang disebutkan pertama oleh beliau di sini adalah di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-200. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-200, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "isbiru wa sabiru." Bersabarlah kalian. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Isbiru, bersabarlah kalian wahai orang-orang yang beriman. Itu diperintahkan tatkala setelah seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dibarengi dengan kesabaran. Isbiru, bersabarlah kalian di dalam keimanannya. Wasabiru, dan terus meneruslah bersabar. Setelah diperintahkan untuk bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala, wasabiru, dan terus meneruslah bersabar. Warabitu, ribat ini adalah berjaga-jaga di perbatasan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Ayuhan nas kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 4 perkara. Yang pertama adalah perintah untuk isbiru, perintah untuk bersabar. Kemudian yang kedua adalah perintah untuk wasabiru, perintah untuk terus-menerus bersabar di atas keimanannya. Warabitu, dan perintah untuk warabitu, ini berjaga-jaga di perbatasan daerah musuh. Kemudian yang keempat adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, fa'amarahu al-mu'minina bimuqtada imanihim wa bisyarfi imanihim fi hadhihi al-awamir thalathah bal arba'ah. Kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang al-mu'minun, memerintahkan orang-orang yang beriman dengan 3 perkara atau bahkan 4 perkara. Yang pertama adalah perintah untuk isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullah. Kemudian selanjutnya beliau membahas satu persatu. Wasabru 'anil musibah, wal musabarah 'ala ta'ati, wal murabitah kasratul khair. Kata beliau, adapun as-sabru di dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian.
artinya adalah bersabar anil musibah, tatkala mendapatkan musibah. Wasabiru, dan terus meneruslah di dalam kesabaran. Kapan ini? Kata beliau, ala ta'atillah, tatkala melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam ayat ini barakallahu fikum, kita bisa membedakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan yang pertama adalah isbiru, bersabarlah kalian. Maksudnya di sini adalah tatkala seorang mendapatkan musibah, untuk bersabar. Wasabiru, dan terus meneruslah kalian bersabar. Artinya adalah tatkala melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibutuhkan musabarah, terus menerus bersabar. Karena tatkala seorang melakukan ketaatan kepada Allah tidak dibarengi dengan musabarah, terus menerus di dalam kesabarannya, maka bisa jadi orang tersebut dia akan cepat futur, akan cepat putus asa, akan cepat meninggalkan kebaikan. Wal murabitah, kemudian yang ketiga adalah perintah untuk murabitah. Apa yang dimaksud murabitah? Kata beliau di sini maksudnya adalah kasratul khair, supaya banyak-banyak melakukan kebaikan. Ini yang dimaksud al-murabitah. Isbiru wasabiru warabitu, bersabarlah kalian, artinya tatkala mendapatkan musibah, dan terus meneruslah kalian bersabar tatkala melakukan ketaatan kepada Allah. Warabitu, artinya adalah dan banyak-banyaklah melakukan kebaikan. Wattaqullah, dan yang terakhir adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui arti ayat tersebut, ini di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-200, yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang beruntung, orang-orang yang muflihun adalah orang yang memiliki 4 sifat tersebut. Orang yang bersabar tatkala mendapatkan musibah. Kemudian yang kedua adalah mereka orang yang bersabar tatkala melakukan ketaatan kepada Allah, terus menerus melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah mereka orang-orang yang kasratul khair, yang banyak melakukan kebaikan. Dan yang keempat adalah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ini merupakan ciri-ciri orang yang muflihun, ciri-ciri orang yang beruntung, orang yang selamat, yang memiliki 4 sifat tersebut. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan wa amal musabarah fahiya ala ta'atillah li'anna ta'ata fiha amran. Adapun musabarah, seorang diperintahkan untuk terus menerus bersabar, adalah tatkala seorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna ta'ata fiha amran, dikarenakan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya ada 2 perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, fi'lun yatakallafu bihil insanu wa yalzimu nafsahu bihi. Yang pertama, yang namanya ketaatan ini adalah merupakan amalan, perbuatan yang
itu merupakan beban bagi manusia, wa yalzimu nafsahu bihi, sehingga jiwanya harus dipaksa untuk melakukannya. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, al-amru tsani, faqula 'ala nafsi, yang namanya ketaatan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang berat bagi jiwa. Yang namanya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang berat bagi jiwa. Bukan perkara yang ringan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk musabarah, untuk terus-menerus bersabar. Karena sekali lagi yang namanya melakukan ketaatan kepada Allah merupakan perkara yang taqul 'ala nafsi, perkara yang sakil, yang berat bagi jiwa. Sebagai contoh kata beliau, qatarkil ma'siyah, contohnya adalah perbuatan meninggalkan maksiat. Saqilatun 'ala nufus, yang namanya meninggalkan perbuatan maksiat, barakallahu fikum, ini perkara yang sangat berat bagi jiwa karena bertentangan dengan keinginan jiwa. Amman nufus, adapun jiwa, al-amaratu bisu, ini jiwa. Jiwa itu senantiasa mendorong, memerintahkan untuk perkara-perkara yang jelek. Ini sebagai contoh bahwasanya yang namanya melakukan ketaatan kepada Allah adalah perkara yang berat bagi jiwa. Contohnya adalah qatarkil ma'siyah, meninggalkan perbuatan maksiat. Sekali lagi barakallahu fikum, yang namanya meninggalkan perbuatan maksiat ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang enteng. Akan tetapi sekali lagi ini adalah saqilatun 'ala nufus. Ini adalah perkara yang sangat berat bagi jiwa. Kemudian kita diperintahkan untuk bersabar tatkala meninggalkan perbuatan maksiat. Apa artinya bersabar terhadap perbuatan maksiat? Kata beliau, ayla taf'aluha tajtanibuha wala taqrabuha. Arti bersabar meninggalkan perbuatan maksiat artinya adalah jangan sampai melakukan. Tajtanibuha, yang kedua adalah menjauhi. Wala taqrabuha, dan jangan sampai mendekatinya. Ini arti meninggalkan, bersabar terhadap perbuatan maksiat, atau bersabar terhadap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka dari sini barakallahu fikum, karena yang namanya ta'atu lillah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang saqilatun 'ala nufus, perkara yang sangat berat bagi jiwa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di sini untuk musabarah. Tatkala kita melakukan ketaatan senantiasa dibarengi musabarah, terus menerus bersabar. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa amal murabitah wal muradu bihi fahiya qasratul khairi wal istimraru alaihi. Adapun perintah yang berikutnya adalah perintah murabitah. Murabitah yang dimaksud di sini kata beliau adalah qasratul khair, supaya banyak-banyak melakukan kebaikan dan istimrar di dalam kebaikan tersebut. Istimrar itu artinya dilakukan terus-menerus, bukan sehari melakukan kemudian ditinggalkan, kemudian melakukan lagi, kemudian ditinggalkan dengan waktu yang panjang, kemudian melakukan lagi. Bukan demikian.
Akan tetapi yang dimaksud murabitah adalah kasratul khair, banyak melakukan kebaikan, dan istimrar, dia lakukan dengan cara terus menerus. Ayuhan nas, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang dia lakukan secara istimrar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ahabul a'mali indallahi aqdamuha walau aqall. Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah aqdamuha. Amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun amalan tersebut sedikit, tapi dia lakukan istimrar terus-menerus. Mungkin sebagai contoh membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Qurannya nggak banyak, mungkin satu hari dia 3 halaman atau 4 halaman, nggak sampai 1 juz. Tapi dia lakukan istimrar terus-menerus setiap hari. Ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang sekali membaca 1 juz, 2 juz, kemudian 1 minggu berikutnya dia tidak membaca. Sekali membaca banyak, 2 juz. Ternyata setelah itu libur setengah bulan, 1 bulan. Maka perlu diingat di sini bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara istimrar, terus-menerus, walaupun jumlahnya sangat sedikit. Sehingga di sana ada istilah al-barakatul ma'al istimrar. Barakah itu datang tatkala dilakukan dengan istimrar, dengan terus-menerus. Begitu juga sebaliknya, tatkala amalan barakallahu fikum dia lakukan tapi tidak istimrar, tidak terus-menerus, maka ini akan menghilangkan barakah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga di dalam hadisnya Abdullah bin Amr bin al-As, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la takunu mithla fulanin ana yusalli al-laila wal an tarakahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian seperti fulan. Dulu fulan rajin mengerjakan salat malam, adapun sekarang dia meninggalkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jangan kamu seperti fulan, seperti Alan yang dulu dia rajin salat malam, al-an tarafah, ternyata dia sekarang meninggalkannya, tidak mengerjakan. Barakallahu fikum. Ini yang dimaksud dengan al-murabitah. Murabitah itu adalah kasratul khair, banyak melakukan kebaikan, setelah itu dia istimrar. Kebaikan tersebut dilakukan terus menerus. Ya. Barakallahu fikum. Ini perintah yang ketiga. Wa amma taqwa, adapun taqwa, ini perintah yang keempat. Fa innaha tashmalu dzalika kulluhu. Adapun takwa, kata beliau, mencangkup semuanya. Kemudian beliau menyebutkan, li'anna taqwa, dikarenakan yang namanya takwa ittikhadhu ma yaqi min iqabillahi. Adapun arti takwa, kata beliau, adalah mengambil sesuatu yang bisa menghalangi dari azab Allah Subhanahu wa taala, atau mengambil tameng yang bisa menghalangi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yakunu bi fi'lil awamiri wa ijtinabin nawahi. Adapun takwa ini bentuknya menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi
larangan-larangannya. Ini perintah yang keempat, yaitu perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali mengingatkan di dalam Al-Quran kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini diantaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali hadis-hadis yang mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah hadis yang datang dari sahabat Abu Dzar dan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Beliau berdua pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya yang mereka meminta wasiat, meminta nasihat, diberi nasihat supaya bertakwa kepada Allah. Ittaqillah, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan perkara yang sangat penting di dalam kehidupan. Sehingga Fadilatul Syekh Abu Abdurrahman, beliau menyebutkan di antara faidah-faidah yang terdapat di dalam ketakwaan. Beliau menyebutkan taqwallah khairul libas. Yang namanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sebaik-baik pakaian. Sehingga sebaik-baik pakaian itu adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak berani berbuat maksiat walaupun di tempat yang sepi. Ini orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Mungkin tatkala di tempat yang ramai, dia berusaha menjaga syariatnya Allah. Kemudian di tempat yang sepi, yang jauh dari pandangan manusia, dia berani bermaksiat kepada Allah. Dia berani melanggar perintah-perintahnya Allah. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa dzalika khair, itu adalah sebaik-baik pakaian. Jadi takwa ini adalah merupakan sebaik-baik pakaian. Kalau orang sudah memiliki libasut taqwa, pakaian takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakwaan sudah menyertainya, maka orang tersebut di mana saja, kapan saja, dia akan senantiasa takut kepada Allah. Dia akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan senantiasa merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian juga dijelaskan oleh para ulama bahwasanya takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Baik bekal hidup di dunia atau bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah 197. Allah menyebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa tazawwadu, dan ambillah oleh kalian perbekalan, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Barakallahu fikum. Baik perbekalan untuk hidup di dunia, perbekalan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah takwa yang dijelaskan oleh para ulama, wa taqwallahi min asbabir rizki, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebab untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang dia ingin mendapatkan rezeki min Allah, di antara sebab yang terbesar itu adalah takwa Allah. Dia bertakwa kepada Allah, dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bertakwa kepada Allah merupakan jalan keluar untuk menghadapi muskilah problem kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua sampai yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan bagi orang tersebut jalan keluar. Mungkin tatkala dia sedang menghadapi muskilah, permasalahan kehidupan, keluarga, dengan tetangga, maka dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan kepada orang tersebut jalan keluar. Kemudian Allah menyatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fikum. Ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang mendapatkan jalan keluar dari problem yang sedang dihadapi, asbab juga sebab seorang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa taqwallah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, min asbabil basirah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala juga sebab orang tersebut mendapatkan al-basirah, mendapatkan ilmu. Ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seorang merasa takut, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dia akan mendapatkan al-basirah, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nura tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim.
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aminu bi rasulih. Ini perintah yang kedua. Dan berimanlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulnya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian dua bagian dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nura, dan Allah akan memberikan kepada kalian nur, itu ilmu. Ini yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut nur, cahaya. Wa yaghfir lakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini balasan berikutnya bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mendapatkan nur, mendapatkan ilmu, dia akan mendapatkan maghfirah, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua barakallahu fikum sangat membutuhkan maghfirah, sangat membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan nur, cahaya, memberikan ilmu, tamshuna bihi, ilmu yang kalian akan berjalan dengan ilmu tersebut. Karena ilmu barakallahu fikum akan membimbing manusia, akan menunjuki jalan yang benar, itu dengan ilmu. Kemudian di antara faedah takwa yang dijelaskan oleh para ulama, min asbab at-tafriq bainal haqq wal batil. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut dia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa membedakan ini hak, ini benar, ini batil, ini suatu kebatilan. Di antara sebabnya adalah takwa. Seorang bisa membedakan ini firqah yang menyimpang, jalan yang menyimpang, ini jalan yang lurus. Di antara sebabnya adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Di dalam ayat ini Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa, dia bisa membedakan bainal haq wal batil. Ya, dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.